Dendam membawa petaka. Siapa di alam dunia ini yang pertama punya rasa dendam? Iblis. Setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat untuk sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, takabur. Dia termasuk golongan orang yang kafir. Dendam membawa petaka. Siapa di alam dunia ini yang pertama punya rasa dendam? Iblis. Setan. Ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada malaikat untuk sujud, fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Semua sujud kecuali iblis. Dia sombong, takabur. Dia termasuk golongan orang yang kafir. Allah bertanya, kenapa ketika aku perintahkan engkau sujud, engkau tidak sujud? Apa jawab iblis? Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Kenapa lebih baik daripada Adam? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku engkau ciptakan ya Allah dari api. Adam cuma dari tanah. Artinya orang yang sombong, orang yang takabur, merasa dirinya lebih daripada orang lain. Dia merasa lebih hebat. Sementara oleh Allah diperintahkan dengan Adam. Dia nggak terima. Harusnya kata dia Adam sujud sama kita dari api. Adam cuma dari tanah. Dia nggak terima perintah Allah, makanya dia nggak mau sujud. Nah, karena dia dendam kepada Adam. Kenapa saya yang dari api suruh sujud kepada Adam, sementara Adam hanya dari tanah? Dia kesel, dendam sama Adam dan turunannya. Apa yang dia katakan? Anda lihat Al-A'raf 16-17. Qala fabima aghwaytani la aqudanna siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau mencap saya makhluk yang tersesat. Dari mulai saat ini akan aku halang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Summa la'atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Aku goda turunan Adam nih dari depan, belakang, kanan, kiri. Sedikit yang bersyukur kepadamu ya Allah. Kenapa setan iblis menggoda turunan Adam depan, belakang, kanan, kiri? Karena dia dendam. Dulu suruh sujud. Dia merasa lebih hebat. Dia tidak suka. Dia berontak kepada Allah. Ya Allah, karena engkau mencap saya makhluk yang tersesat, dihalang-halangi turunan Adam dari jalanmu yang lurus. Dihalang-halangi. Coba kalau kita mau ke masjid. Ada aja alangan. Udah tahu laki-laki balik berakal. Sembahyang wajib di masjid. Ada aja alasan. Sibuk segala macam. Jadi ini yang pertama merawat dendam adalah iblis. Coba lihat di masyarakat. Jangankan dengan orang lain. Saudara sekandung kadang-kadang maaf. Gara-gara merasa emaknya tidak berlaku adil. Orang tuanya merasa tidak berlaku adil. Setan datang ke hati manusia. Digoyangkan. Tuh lihat mamahmu lebih sayang sama adik yang bontot. Daripada sama kamu. Akhirnya abangnya kesel sama adiknya. Dendam. Dijahatin adiknya. Kadang-kadang orang tua sudah meninggal. Sekandung, sedarah berebut warisan. Gara-gara berebut warisan, dendam. Wah, kakak tuh paling banyak ngambilnya. Adik tuh paling banyak ngambilnya. Kata kakaknya kan kakak yang ngurusin mama dari dulu. Kalau sakit yang bawa ke dokter. Obat yang kirim juga kakak nih. Adik nggak ngapa-ngapain. Padahal mereka punya hak yang sama sebagai saudara. Tapi karena dendam berebut warisan. Wah, rame. Gara-gara dendam bu punten. Warisan. Merasa tidak diperlakukan adil. Tidak sedikit yang masuk pengadilan. Saling menjelekkan saudara kandungnya. Iya apa iya? Iya. Yang saling bunuh. Yang main teluh. Gara-gara dendam. Ya. Padahal saudara sekandung. Harusnya saling menjaga. Tapi gara-gara dendam. Abangnya, adiknya dikorek-korek. Apalagi mereka udah pada keluarga semua. Masya Allah.
Orang yang dendam tidak akan melihat kebaikan orang lain. Seumur-umur di matanya orang lain salah. Bahkan mungkin numpuk kesalahan, diakumulasi seolah-olah semuanya salah. Dia yang merasa paling benar. Kenapa? Orang kalau sudah ada dendam tidak memaafkan kesalahan orang, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi orang pendendam temannya setan. Oke kalau gitu. Makasih Mama. Sip tuh kalau begitu mah. Ngantuk ya? Mendingan nanya kalau gitu. Siapa yang mau nanya? Nih daerah ngantuk nih. Yang mana yang mau? Daerah ngantuk. Siapa yang mau nanya? Silakan. Sok, daerah ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu Mah. Nama saya Ibu Nur Hayati dari Majelis Tahlim Al-Mufidah Luwung Bata Tanjung Brebes. Nggih ngono. Tanya Mama yuk. Ayo. Mah, saya mau nanya bagaimana hukumnya kalau ada orang minjem uang buat tambah-tambah modal. Tapi orang itu kalau mengembalikan uang dikasih lebih, Mah. Oh. Jadi takut. Bagaimana? Saya dosa enggak? Saya enggak minta. Tapi saya ada orang minjem tetangga buat modal usaha. Iya. Minjem 10 juta. Begitu bayar, dibayar 12 juta. Boleh enggak? Kalau kita tidak minta, boleh. Artinya orang tadi tahu diri dikasih pinjam modal sekian tahun. Nih tambahannya, keuntungannya. Itu orang tahu diri. Rasul sendiri suatu ketika pernah meminjam kambing. Begitu bayarnya dengan kambing yang lebih gemuk. Artinya timbangannya lebih berat. Jadi kalau ada orang meminjam, dilebihin, diperbolehkan. Yang tidak boleh mana? Kita yang minjemin. Minjam 10 juta, bayar 12 juta. Itu yang haram, itu rentenir. Tapi kesadaran dia tahu terima kasih. Tidak semua orang gampang minjemin duit, diperbolehkan. Pura-pura ini aja, gak usah, tapi enggak diambil. Takut dosa Mas, saya. Enggak. Tapi ibu gak minta kan? Enggak, sayanya enggak mau juga. Katanya ini sih buat jajan, buat beli bakso gitu. Mas. Emang lebihnya berapa juta? Ya misalnya minjemnya sih enggak banyak sih Mas. Berapa itu? Kan, misalnya 1 juta, ngembaliinnya dikasih lebih 50.000. Nah gitu. bener buat bakso. Katanya buat bakso. Kirain jadi lebihnya 5 juta. Makanya mama nanya 50.000 beli bakso. 4 mangkok. Iya. Gak apa-apa, asal jangan kita yang minta. Kalau kita yang minta rentenir. Kenapa? Hadis Nabi mengatakan. Kalau kita mengambil keuntungan dari orang yang mengutang kepada kita. Itu adalah riba. Contoh. Mama biasanya nggak pernah numpang mobil Ipan. Terus gara-gara Ipan minjem duit ke Mama 2 juta. Ipan lewat. Ipan ikut. Masa iya nggak dikasih gue numpang punya utang 2 juta. Mama naik. Itu sudah riba.